Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Saputra, NIM saya 12306138. Jadi, di presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pemanas udara ruangan berbasis PID atau PID. Nah, terus agenda presentasinya adalah yang pertama, pendahuluan dan latar belakang masalah, lalu yang kedua, dasar teori, thermal dan kontrol PID, lalu metodologi perancangan sistem, hasil perhitungan neraca energi, respon PID, serta kesimpulan di bagian akhir. Bagian pertama, latar belakang. Sistem pemanas ruangan konvensional yang dioperasikan secara manual memiliki kelemahan besar, yaitu respon yang lambat, fluktuasi suhu yang tidak stabil, serta pemborosan energi yang tidak yang diakibatkan oleh pemanasan yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, proyek ini menawarkan solusi berupa sistem kontrol suhu otomatis berbasis PID dengan terintegrasi heater listrik, fan konveksi paksa, dan sensor umpan balik hingga ke bagian real time. Lalu di bagian selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat tiga tujuan utama pada perancangan ini. Yang pertama, merancang sistem pemanas udara otomatis menggunakan PID, lalu menganalisis karakteristik respon sistem, khususnya nilai overshoot dan setting time, lalu yang terakhir serta menentukan tingkat efisiensi pemanas berdasarkan analisis neraca energi. Ini di slide 5 kita akan membahas tentang dasar teori. Untuk landasan teori, saya menerapkan tiga pilar yang ilmu. Yang pertama, PID controller menggunakan aksi proporsional integral untuk menghilangkan error meredam lonjakan suhu. Lalu konveksi paksa, di sini ada rumusnya dan juga neraca energi di bagian kanan bawah. Selanjutnya ke metodologi perancangan. Metodologi dalam proyek ini menggunakan pendekatan simulasi analitik sistem fisik atau yang saya rancang secara teoritis terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama, electric heater 1000 watt, lalu fan dengan laju aliran massa 0,5 kg per second, lalu sensor DHT11, Arduino Uno, dan juga relay. Lalu ke bagian spesifikasi. Spesifikasi desain, saya menetapkan target kenaikan suhu dari awalnya 25 menjadi 35 di set pointnya pada ruangan bervolume 27 meter kubik. Berdasarkan studi literatur di bagian atas PDF ini dari Zakaria tahun 2023 dengan metodologi tuning Zinger-Nichols. Parameter PID dioptimalkan. Yang digunakan adalah KP sebesar 20, KI sebesar 20, KD sebesar 30. Lalu juga konfigurasi ini terbukti memberikan akurasi kondisi mapan hingga ke 98%. Nah, berikut adalah perhitungan dan analisisnya. Yang pertama, menaikkan suhu sebesar delta T 10 derajat, lalu perpindahan panas teoritis yang dibutuhkan Q adalah 502,5 watt, kapasitas heater 1000 watt. Kita sangat mencukupi kebutuhan ini dengan densitas udara 12 1,2 kilogram meter kubik, total massa udara dalam ruangan adalah 32,4 kilogram. Lalu yang ketiga adalah energi total yang diperlukan untuk memanaskan seluruh udara tersebut adalah 325,62 kilojoule. Sehingga waktu pemanasan teoris yang dibutuhkan secara ideal adalah 5,43 menit. Lalu selanjutnya di sini ada ringkasan hasil penelitian. Yang pertama adalah nilai overshoot temperaturnya tercatat sangat kecil, yaitu hanya 3,14% dengan suhu puncak aman di 36,1 derajat Celcius. Setting time atau waktu mencapai kondisi stabil berada di kisaran 15 hingga 20 menit.
Rata-rata error suhu sangat minim di angka 2% yang berarti akurasi sistem mencapai 98%. Adapun efisiensi aktual diperkirakan berkisar antara 50 hingga 60% karena adanya rugi kehilangan panas konduktif melalui dinding ruangan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari hasil keseluruhan perancangan, kesimpulan utama dari proyek ini ada 4. Yang pertama adalah integrasi hardware heater, fan, sensor DHT11, dan Arduino Uno telah berhasil mengontrol sistem pemanas secara mandiri. Yang kedua, laju panas teoritis 502,2 watt bekerja dalam batas aman kapasitas heater. Yang ketiga, kinerja kontrol PID sangat baik dengan overshoot minimal di 3,14% dan tingkat akurasinya di 98%. Lalu yang terakhir, nilai efisiensi aktual berada di angka 50,50 sampai 6 memberikan rekomendasi penting peningkatan isolasi termal dinding ruang pada penelitian lanjutan.